Lalu perhatikan bagaimana cara memindah tanaman cabai. Jangan dicabut seperti ini yo, nanti dia akan mengalami kelayuan. Sebaiknya lakukan pemindahan di pagi atau pada waktu sore hari nih lur. Ini langsung dicengkrem di bagian tanahnya. Kita akan lebih sempurna jikalau di sekitar areal akar itu dibungkus dengan sabut kelapa seperti ini. Hanya bermodalkan niat dan kemauan. Kemarin tuh saya menanam cabai. Ya iseng-iseng lah gitu, siapa tahu kan. Malah nggak disangka setiap hari saya dapat memanen cabai lur. Yang nggak memiliki lahan tanam, tenang aja, sobat dapat menggunakan ember-ember bekas atau mungkin kaleng-kaleng cat seperti itu yo. Mengingat harga cabai sekarang tahu nggak dulur, 1 kilo di sini cabai merah, cabai rawit itu seharga 70.000. Ini baru menggunakan 6 cabai sudah mendapatkan biji sebanyak ini. Hidup di desa memang perlu mengandalkan kreativitas. Dituntut untuk selalu berinovasi agar dapat bertahan hidup. Di sini saya ingin berbagi inovasi yang sangat penting bagi sedulur semua dari apa yang sudah saya praktekkan ini. Kita perlu membutuhkan cabai-cabai sisa seperti ini ya dari orang rumah. Namun kita pilih terlebih dahulu yang berkualitas. Jadi yang berkualitas seperti ini, kira-kira dia belum busuk, kering nggak apa-apa. Kalau kering dia nggak apa-apa. Jadi karena nanti biji di dalamnya itu dia masih utuh. Tapi kalau blonyok alias itu berair, itu berarti di dalamnya sudah tidak bagus. Nah ini perlu langsung kita belah lur. Tuh bijinya tuh masih banyak banget, masih bagus sekali. Nah ini tuh yang akan aku manfaatkan. Hanya bermodalkan kemauan, kita bisa panen setiap hari dulur. Yuk langsung aja, ini harus kita lakukan penjemuran terlebih dahulu. Karena untuk menghindari faktor pembusukan yang diakibatkan oleh jamur. Tunggu prosesnya hingga selesai, 3 atau 4 hari lamanya baru nanti kita semai. Dan kita pastikan kering, lalu bibit ini sudah siap untuk kita semaikan. Lalu persiapkanlah tanah yang gembur, yang mawur seperti ini ya. Dan kalau ada bisa dicampurkan dengan tanah bakaran dulur. Karena tanah bakaran itu tidak mudah kering, dia sangat akurat sekali di dalam menjaga kelembapannya. Ini kita perlu mengambilnya sedikit demi sedikit, lalu kita pastikan bahwa dia dapat merata ya. Karena nanti kalau ngumpul di bagian satu tempat kayak gini, nanti akarnya itu jadi padanya tuh jadi sulit untuk dipindahkannya. Lalu kita mawurkan seperti ini, lalu kita lakukan sebuah penyiraman. Perhatikan cara nyiramnya itu jangan langsung diguyur di sini ya, nanti susunan yang ada di sini bisa rusak. Kita bisa melakukannya pelan-pelan, secara perlahan, jadi supaya tidak merusak susunan benih-benih yang ada di dalamnya. Pastikan dia memiliki kelembapan yang cukup, lalu kita taruh benih tersebut di tempat yang teduh terlebih dahulu. Aku udah praktek terlebih dahulu, makanya aku berani membuat tutorial. Ini juga sama. Ini saatnya aku memindahkan, karena di dalamnya ini aku tanam juga tanaman jahe dulur. Tanaman jahe ini di polybag bisa berbuah juga. Cabai itu sangat rentan sekali, dia kalah sama jahe yang ada di sekelilingnya. Karena kalau jahe itu menang karena dia itu ada rimpangnya lur. Tanaman ini harus saatnya aku pindahkan. Lalu perhatikan bagaimana cara memindah tanaman cabai. Jangan dicabut seperti ini yo, nanti dia akan mengalami kelayuan. Sebaiknya lakukan pemindahan di pagi atau pada waktu sore hari ini lur. Ini langsung dicengkrem di bagian tanahnya, kita ambil berikut tanahnya. Tuh. Jadi akarnya agar tidak mengalami putus, banyak putus ya. Tuh. Seperti ini cara kita memindahkan pohon cabai. Nah, kemarin di sini tuh tanaman cabaiku itu subur sekali dia hidup di sini ya. Karena dekat sekali dengan pembuangan saluran air, jadi memiliki kelembapan yang cukup. Cara yang tepat yaitu adalah kita perlu menggemburkan bagian tanah kurang lebih sekitar 40 cm yo. Dengan kedalaman 30 cm saja sudah cukup. Akan lebih sempurna jikalau di sekitar areal akar itu dibungkus dengan sabut kelapa seperti ini, teman-teman.
Sobat dapat menggunakan sabut kelapa atau mungkin ini batang pepaya yang sudah mati, dia menjadi serabut seperti ini. Dia akan mengontrol kelembapan yang ada di sekelilingnya dulur ya. Langsung kita taruh pada tempat yang kita inginkan dan lakukan sebuah pemendaman hingga pada pangkal batang lur. Jadi ini harus dipendam di dalam ya, kurang lebih sekitar 3 hingga 5 cm. Kita lakukan sebuah penimbunan. Ada baiknya jikalau kita mengurangi daun yang kurang sehat. Kalau pohon cabai itu rentan sekali dengan yang namanya penyakit bule atau daun keriting ya, maka ini perlu kita ambil karena ini sudah memiliki ciri-ciri kuning. Sebab karena tadi tanaman ini berhimpit-himpitan. Yang sudah menguning ini nanti bisa nular kalau nggak kita kurangi. Setelah seperti ini, lakukan sebuah penyiraman secukupnya. Karena kebetulan ini musim hujan, jadi aku nyiramnya tidak usah terlalu banyak ya lur ya. Segini saja udah cukup. Lakukan penyiraman ini 1 hari sekali aja lur. Jadi dilihat tingkat kelembabannya. Karena kalau cabai itu terlalu lembab juga nggak bagus, dia terlalu kering juga nggak bagus. Jadi ya kita perkirakan aja memiliki kelembaban yang sedang, yang memadai, yang diperlukan untuk tanaman itu. Luar biasa bukan? Cukup hanya dengan modal kemauan kita sudah bisa panen cabai setiap hari lur. Menggunakan bahan-bahan sisa daripada busuk yo, cabai-cabai yang dijadikan bumbu oleh kebutuhan rumah tangga. Ini cabai semua lur. Terima kasih ya dulur. Semoga inovasi ini bermanfaat untuk sedulur semua. Saya ucapkan matur suwun dan salam cinta tanaman.